di hatiku, kau di pikiranku, membawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Di hatiku, di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau, Tuhan, di hidupku. Ya hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu.
yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau di setiap musim hidup kami. Kami perlu Kau di setiap langkah kami. Berjalanlah denganku, sertai langkahku. Kami perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, menjamah hidupku. Ya ku perlu Kau, ya ku perlu Kau Tuhan kami. Ku perlu Kau Bapakku, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Yesus, memimpin hidupku, menuntun langkahku. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Bapa kami, Yesus. Yesus, ku perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Bapa, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Ya hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Tuhan yang ku perlu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. El Pele atau El Osepele adalah Yesus Kristus, God of Wonders, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang ajaib, wonderful things. Nah, mari saat ini kita akan lihat bersama-sama sebuah kisah yang cukup terkenal, yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Berhubung ini cuma 15 ayat saja, mari kita akan baca seluruhnya supaya kita bisa mendapatkan kisahnya dengan jelas ya. Dikatakan demikian, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan masalah tertawa. Ya. Yang tertawa ini adalah Sarah. Dan ternyata hal tertawa ini dibawa bahkan sampai hari ini. Karena apa? Nama Ishak yang dilahirkan oleh Sarah setelah ini
itu berarti dalam bahasa Ibrani, itu berarti tertawa. Nah, baik. Kisah ini tadi menceritakan mengenai keadaan Abram pada saat itu. Dikatakan dia memang sudah lanjut usia, istrinya juga sudah tua, dan kalau kita baca nanti, kita lihat bahwa Sarah pada saat itu berusia sekitar 90-an tahun sudah. Sedangkan Abraham sudah mendekati usia 100 tahun. Karena ketika dia punya anak, tepat dia berusia 100 tahun. Nah, ini usia yang sangat tua. Walaupun mungkin pada masa itu, dibandingkan dengan masa sekarang, bisa jadi kondisinya ya bisa sedikit berbeda. Kalau pada masa ini orang berusia sekian nampaknya sudah terlalu lelah, terlalu capek banget karena sudah sangat tua usianya. Tapi mungkin pada saat itu masih sedikit lebih segar ya. Tadi kita baca Abraham masih bisa sibuk berlari-lari masih. Nah, suatu ketika dalam keadaan seperti itu Abraham kedatangan tamu. Dan sebagai orang timur pada masa itu tamu ini merupakan sosok yang istimewa bagi mereka. Pada masa itu diceritakan tadi, Abram tidak punya tempat tinggal permanen atau sebuah rumah yang dibangun entah dari kayu atau batu, tetapi dia tinggal di kemah dan ini sifatnya portable, bisa dipindah-pindah. Nah, rupanya Abram memilih suatu tempat. Nah, itu tadi ada pohon di Mamre itu ya. Kalau ada pohon di tengah padang gurun seperti itu berarti di situ ada air. Ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, disitulah kemudian Abram bermukim untuk jangka waktu yang mungkin tidak terbatas ya. Secukupnya, semaunya dia tinggal di sana. Sementara dia juga memelihara ternak dan sebagainya. Dan tentunya ini wilayah yang cukup untuk memberi makan ternak mereka. Dan Abraham begitu menjamu tamu-tamunya ini. Memberi makan mereka, mempersilahkan mereka untuk beristirahat di situ, dan seterusnya. Tetapi yang luar biasa adalah ketika tamu ini mengatakan dalam ayat 10 tadi, "Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Nah, ternyata memang ini bukan sembarang tamu, tetapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri, berteofani, menampilkan dirinya. Dia datang untuk menyatakan bahwa dia adalah Sang God of Wonders itu. Dia mengatakan tahun depan aku akan kembali dan akan menjumpai kamu sudah punya anak laki-laki. Dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh tamu itu, yang ternyata tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tahun berikutnya, anaknya Abraham lahir dan diberi nama Yitzhak, yang artinya ya ini,
tertawa ini. Nah, saudara sekalian, karena ini yang berbicara ternyata adalah Sang God of Wonders, maka dicatat di sini sebagai firman. Berfirmanlah Tuhan. Padahal kondisi Abraham pada saat itu dikatakan dalam ayat 11, sudah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah pun sudah mati haid. Jadi sebetulnya kalau dilihat secara manusia, secara fisik, mustahil untuk bisa punya anak. Tetapi bagi Tuhan dikatakan tidak ada perkara yang mustahil. Karena dia adalah Sang God of Wonders itu. Nah, ternyata Sarah ini sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Abraham mengenai kelahiran yang akan terjadi tahun depan. Nah, Sarah dikatakan di sini ya, di dalam ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ya, enggak masalah, tertawa dalam hati atau tertawa lepas. Yang penting dikatakan Sarah ini tertawa. Dan ini bukan sekedar tertawa, tapi ada statementnya. Sekalipun mungkin statement itu tidak diungkapkan di depan banyak orang. Mungkin didengar dirinya sendiri, yaitu yang mengatakan, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Ya, ini sesuatu yang normal kalau dilihat dari segi manusia secara fisik. Nah, kondisi Sarah memang seperti itu. Abraham juga sudah tua sama. Sarah sudah mati haid. Mana mungkin bisa punya keturunan? Tapi karena dia adalah Tuhan, Sang God of Wonders itu, dia lalu mengklarifikasi di depan Abraham. Mengapa Sarah tertawa? Dan rupanya Sarah mencoba untuk mengcounter itu dengan menyangkal, aku tidak tertawa kok, ya. Tapi Tuhan tahu, dia tertawa dalam hatinya. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa kalau dikatakan dia adalah Sang God of Wonders, memang betul-betul dia adalah Sang God of Wonders. Allah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Betul. Nah, karena dia adalah God of Wonders, maka seringkali manusia yang mencoba untuk berada di level normal secara fisik ini berpikir, oh nggak mungkin, nggak bisa. Mana mungkin ini bisa terjadi? Nah, tetapi manusia lupa bahwa dia adalah God of Wonders. Seharusnya kita ini bisa memahami bagaimana God of Wonders itu. Sekalipun kita tidak bisa menjangkaunya. Karena memang kealahan itu tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Tapi kita bisa percaya kepada Dia. Nah, pagi hari ini pesan Tuhan untuk kita adalah jangan pernah membatasi Tuhan. Karena Dia adalah Sang God of Wonders. Dia bisa melakukan wonderful things. Perkara-perkara yang ajaib yang gimana pun juga. Yang di luar jangkauan akal pikiran manusia. Jangan pernah batasi Dia. Persilahkan Allah itu bekerja. Karena Dia memang Allah yang ajaib. Sang God of Wonders.
Kalau kita cara berpikirnya seperti Sarah ini, maka kita tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan. Karena kita sudah membatasinya, nggak mungkin kok, nggak bisa kok, nggak mungkin kok, dan seterusnya. Mungkin sudah tanya, loh kok Sarah mengalami perbuatan ajaib? Jangan lupa, pertama memang sudah janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, pasti menggenapi. Tidak ada yang bisa menghalangi, apapun juga. Dan ternyata yang kedua, kita lihat ini imannya Abraham. Abraham tetap percaya kepada Allah, sekalipun dikatakan tidak ada dasar untuk percaya. Ya memang jelas kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi karena dia adalah sang God of wonders, tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan pernah membatasi God of wonders. Sarah dengan tertawa ini menunjukkan bahwa dia itu berusaha membatasi sang God of wonders ini. Karena menurut dia tidak mungkin. Menurut dia, sesuai dengan konsepnya dia, melihat gambaran dirinya sendiri, tidak mungkin. Begitu juga kita. Saat ini, mari konsep kita, gambaran kita bukan diarahkan pada diri kita sendiri, tapi arahkan pada sang God of wonders, Allah yang ajaib itu. Dia sanggup melakukan apa saja. Terserah Allahku. Mungkin saat ini sudah sedang dalam kondisi pergumulan, bergumul dengan kesehatan saudara. Dan kondisi seperti ini sudah dikatakan mustahil. Organ tubuh sudah mustahil, sudah tidak berfungsi baik, ginjalnya tidak baik, jantungnya tidak baik, dan sebagainya. Tapi jangan lupa saudara punya God of wonders, namanya Yesus. Jangan batasi dia. Kalau dunia mengatakan, udah mungkin. Kalau ginjalnya udah rusak, ya sudah. Namanya tinggal jelas, namanya sudah, judulnya itu sudah jelas, gagal ginjal, gagal jantung, dan seterusnya. Tapi God of wonders itu pencipta ginjal, pencipta jantung, pencipta manusia. Dia terlalu sanggup untuk melakukan perbuatan yang ajaib. Ketika dia mau kita hidup untuk dia, untuk kemuliaan namanya, Tuhan terlalu sanggup memberikan jantung yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru, dan sebagainya. Tuhan terlalu sanggup menyatakan mujizatnya, memberikan kesembuhan pada kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan kondisi finansial dan seterusnya. Ya memang, kalau tidak punya apa-apa, memang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi jangan lupa dia adalah sang God of wonders, sumber berkat. Hanya percaya kepada dia dan lihat nanti. Berkat berkelimpahan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena dia memang adalah sang God of wonders. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pemilik segalanya. Dia yang menciptakan dunia ini, dia yang memiliki semuanya. Langit dan bumi semua, harta benda semuanya ini milik dia semuanya. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup kekurangan. Tapi dia akan melimpahi kita. Oleh karena itu jangan pernah batasi Allah. Pandang God of wonders, Yesus itu. Persilahkan dia berkarya. Maka saudara akan melihat wonderful things. Hal-hal yang wonderful, yang ajaib, yang mulia Tuhan lakukan. Karena dia adalah sang God of wonders. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami tidak mentertawai ataupun meragukan. Tetapi kami percaya sepenuhnya Engkau adalah God of wonders.
sekalipun akal pikiran kami tidak bisa memahaminya. Tidak ada masalah Tuhan, karena Engkau terlalu sanggup. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan Tuhan. Kami terima berkat kelimpahan dari Engkau Tuhan. Tidak ada kekurangan, kelimpahan terjadi dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Kami terima kesembuhan dari Engkau. Ginjal yang baru, jantung yang baru, liver yang baru, kesehatan dalam tubuh kami. Dan kami dalam perlindungan-Mu dan tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin.